Terus Mas Irwan tanya, kenapa emangnya Pak? Enggak, ini kamu kena santet. Nah, masa Pak, saya nggak pernah berbuat jelek sama orang kok Pak. Iya, tapi ini kamu kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan nikmat rahmat Allah Ta'ala. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kami mohon subscribe supaya channel kami berkembang dan kami tambah semangat lagi. Untuk teman-teman yang sudah mendukung kami, mensubscribe kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan panjenengan semua dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk episode kali ini saya akan membagikan cerita teman saya. Cerita ini terjadi sekitar awal tahun 2008 ya. Teman saya ini sebut saja namanya Mas Irwan. Mas Irwan ini sebenarnya orangnya ini sangat patuh kepada orang tuanya, ibadahnya juga bagus, dan Mas Irwan ini terkenal di kampungnya sopan santun dan orang baik. Kejadiannya sekitar tahun 2008, ketika itu Mas Irwan ikut temannya kerja di Jakarta. Ketika itu ikut kerja temannya di Jakarta, tapi sebelum berangkat Mas Irwan ini minta doa restu pada orang tuanya bahwa Mas Irwan mau mencoba merantau karena di rumah ya jenuh, ya susah kerjaan karena di kampung. Orang tua Mas Irwan merestui, tapi dengan satu syarat, bahwa Mas Irwan ini nggak boleh suka atau pacaran, apalagi menikah dengan orang yang jauh. Karena ibunya Mas Irwan ini beranggapan jika nanti anaknya menikah dengan orang jauh, hubungan terpisah, jarak, dan susah untuk ketemu karena sudah kesibukan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Sehingga orang tua Mas Irwan ini mengajukan syarat, boleh merantau tapi nggak boleh nikah sama orang jauh, nikahnya harus daerah-daerah sini saja. Dengan patuh, dengan taat, Mas Irwan mengiyakan syarat dari ibunya, dan akhirnya Mas Irwan ini berangkat sama temennya, berdua sama temennya. Mas Irwan berangkat ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Mas Irwan ini sebenarnya masih minim pengalaman untuk kerja karena posisi di tempat perantauan temannya Mas Irwan ini, daerah situ itu rata-rata kerjanya konveksi, sedangkan Mas Irwan ini belum pernah kerja konveksi atau bersentuhan dengan hal-hal konveksi. Jadi Mas Irwan ini ngikut temennya, belajar sama temennya, dan akhirnya Mas Irwan ini sedikit demi sedikit sudah bisa kerja konveksi, menjahit sudah bisa. Dan akhirnya Mas Irwan ini memutuskan untuk kerja di tempat lain, enggak satu konveksi sama temennya. Mas Irwan kerja di daerah lain tapi masih daerah situ-situ juga. Akhirnya Mas Irwan ini misah kerjanya, misah konveksi, tapi masih daerah situ juga. Ngontraknya masih sama sebenarnya, jadi tidurnya masih bareng tapi kerjanya ini sudah pisah konveksi. Dan di konveksi yang baru ini Mas Irwan lumayan diterima karena Mas Irwan yang ramah. Jadi
baru sebentar aja teman-temannya ini sudah akrab sama Mas Irwan. Nah, di situ awal terjadi ibaratnya perkenalan Mas Irwan dengan Sinta. Sinta ini juga orang jadi di konveksi itu juga, karena sering bekerja, sering bersama-sama. Akhirnya Mbak Sinta ini menaruh perasaan kepada Mas Irwan. Sebenarnya Mas Irwan juga bingung, karena Mas Irwan juga mempunyai mempunyai naluri laki-laki ketika dekat dengan perempuan, apalagi perempuannya baik juga. Mas Irwan juga hatinya terketuk sebenarnya, tapi Mas Irwan masih ingat apa pesan orang tuanya bahwa Mas Irwan nggak boleh pacaran, apalagi menikah dengan orang jauh. Kebetulan Mbak Sinta ini orang jauh, nggak usah saya sebut daerahnya. Dan di situ beberapa bulan sudah akrab, semakin akrab. Namanya teman di situ itu istilahnya gojluk-gojlukan. Jadi Mas Irwan ini dijodoh-jodohin sama Mbak Sinta. Ya menurut Mas Irwan sih ini cuma candaan, tapi Mbak Sinta ini diambil hati, sehingga Mbak Sinta ini benar-benar jatuh cinta sama Mas Irwan. Tapi Mas Irwan nggak menanggapinya, karena Mas Irwan patuh pada orang tuanya. Sehingga di lain waktu ini ada cewek baru di situ, namanya Mbak Ita. Cewek baru ini kerja di situ. Nah, kebetulan cewek baru ini daerahnya sama daerahnya Mas Irwan ini agak dekat. Jadi secara tidak langsung di situ ini Mas Irwan sama Mbak Ita ini lumayan cepat akrab, karena bahasanya sama, daerahnya sama. Jadi lumayan akrab, lumayan dekat. Toh pas pulang kerja atau berangkat kerja ini Mas Irwan sama Mbak Ita ini sering barengan, karena letak kontrakannya ini jalannya satu arah. Jadi mereka sering barengan. Tapi sebenarnya Mas Irwan sama Mbak Ita ini berteman, karena Mbak Ita ini sebenarnya sudah punya calon. Mereka hanya berteman biasa. Tapi karena mungkin terbakar api cemburu, sering dicandain sama teman-teman di konveksi, sehingga Mbak Sinta ini ibaratnya menaruh dendam kepada Mas Irwan. Menaruh dendam bahwa mikirnya Mbak Sinta ini Mas Irwan lebih memilih Mbak Ita daripada Mbak Sinta. Padahal Mas Irwan ini nggak ada hubungannya apa-apa dengan Mbak Ita. Jadi waktu berjalan, persaingan di kerjaan ini lumayan panas. Tanpa sebab Mbak Sinta sering marah-marah, sering ngambek, nggak mau bicara. Bahkan dia candain temennya sering marah, sering nangis, sering marah, sering nangis, gitu berjalan terus. Dan akhirnya Mas Irwan ini nggak tahu apa penyebabnya, Mas Irwan ini agak-agak meriang. Sebenarnya agak-agak meriang gitu. Tapi Mas Irwan tetap kerja. Pagi kerja, sore berobat, enakan dikit, meriang lagi, berobat lagi, gitu seterusnya. Terus akhirnya itu pas puasa sebentar lagi Lebaran. Nah, di situ Mas Irwan ini mau mudik. Ya teman-teman sebenarnya mau mudik semua. Dari situ salam-salaman, pamitan semua, pamitan mau mudik. Nah, di situ Mbak Sinta itu ngomong gini sama Mas Irwan, awas ya, ntar lihat aja, tunggu lihat aja. Mbak Sinta bilang gitu sama Mas Irwan. Dan itu teman-teman semua juga mendengar. Tapi Mas Irwan nggak berpikir sampai ke mana-mana. Mas Irwan mikirnya ya tunggu habis Lebaran kerja sama-sama lagi, mikirnya seperti itu. Dan akhirnya mudik Lebaran. Mas Irwan ini di kampung sakitan, batuk-batuk,
diperiksain ke dokter kampung, bilangnya dokter ini kena tipes, jadi harus makan yang lembut, kayak bubur kayak gitu, yang lembut, yang nggak mengandung minyak. Dan akhirnya singkat cerita, Mas Irwan ini sehat setelah lebaran 2 minggu. Mas Irwan ini minta izin sama orang tuanya lagi mau balik ke Jakarta sama temannya Mas Irwan lagi, dan di situ ternyata rombongan ke Jakarta, bareng-bareng ke Jakarta pakai bus rombongan. Sesampainya di Jakarta, nah ini malah petaka mulai di sini setelah lebaran ini. Di situ Mas Irwan sesampainya di Jakarta ini langsung sakit, badannya ini gimana ya, agak lebam kayak kakinya gini, itu lebam, kakinya juga kayak kena duri, kayak banyak duri. Ketika Mas Irwan jalan ini, untuk menapak aja Mas Irwan kesakitan karena kakinya ini berasa ada duri-durinya, padahal itu nggak ada apa-apanya. Dan Mas Irwan tapi mikirnya ini paling kecapean, paling ini nggak apa-apalah, kebanyakan duduk kerja konveksi kan duduk, mungkin darah kurang lancar, peredaran darah. Mas Irwan cuma mikir seperti itu. Terus akhirnya keesokan harinya itu Mas Irwan ini mandinya itu di tempat umum, jadi antri, mandi tempat umum antri. Nah di situ Mas Irwan menenteng ini ya, tempat mandi, ada sabun, ada pasta gigi gitu di ember kecil gitu. Mas Irwan antri di pemandian umum di bawah kontrakan. Nah di situ lumayan banyak yang antri. Mas Irwan antri sambil berdiri. Di situ Mas Irwan ini merasakan ada angin kencang menabrak dadanya. Tempat sabun yang dipegangnya, ember kecil tadi, itu terjatuh sampai berjajaran. Orang-orang seketika melihat sama Mas Irwan, Mas Irwan dengan pucat sekali wajah Mas Irwan dengan keringat yang bercucuran. Mas Irwan ini nggak ingat apa-apa, matanya gelap, nggak lihat apa-apa, matanya gelap, nggak lihat apa-apa. Sampai jalan aja Mas Irwan ini pegangan, megang untuk mencari tempat duduk, karena di situ kan ada tempat duduk. Mas Irwan merayap di tembok gitu sampai mencari tempat duduk dengan meraba-raba gitu. Mas Irwan duduk dengan tangannya ini agak kayak kesemutan gitu, seluruh tubuhnya agak kesemutan. Nah kebetulan di situ ada teman Mas Irwan yang mau mandi juga. Kamu kenapa Wan? Mas Irwan sudah nggak bisa jawab, cuma mengerang kesakitan. Dan akhirnya teman Mas Irwan ini kebetulan 2 orang. Mas Irwan ini dibopong naik ke kontrakan, karena Mas Irwan ini kontrakannya di lantai 2. Dibopong ke kontrakan. Mas Irwan di situ kayak kejang-kejang, teman-temannya pada panik. Air aja diminum aja nggak bisa ketelan, kayak kejang-kejang Mas Irwan. Dan akhirnya ada teman Mas Irwan yang punya kenalan orang pintar. Jadi teman Mas Irwan ini bilang gini, tak panggilin temanku aja ya, temanku ada yang orang pintar, mungkin saja ini Irwan kena apa-apa, coba tak panggil ya gitu. Nah terus ada saut temennya Mas Irwan lagi yang mengiyakan. Jadi dia menelpon temennya yang ahli spiritual itu, ditelepon untuk datang ke kontrakannya Mas Irwan. Ya selang sekitar 15 menitan, si bapak itu yang temannya Mas Irwan itu, yang orang spiritual itu datang di situ dengan ini ya, dengan temannya 2 orang. Di situ Mas Irwan ini dipegang kakinya.
Nah si bapak-bapak itu bilang gini, ya Allah Gusti, sejak kapan kamu kayak gini? Bapak-bapak itu bilang gitu. Mas Irwan sudah nggak bisa jawab karena marah kesakitan. Teman Mas Irwan menjawab ini sudah dari sebelum puasa sebenarnya, tapi cuma meriang-meriang, sakit-sakit biasa, berobat sembuh. Pas hari ini tadi kejadiannya seperti ini. Terus bapak-bapak itu minta air di gelas, didoain, dan air itu diusapkan ke muka Mas Irwan. Setelah diusapkan ke muka Mas Irwan ini mendadak lemas, badannya lemas, tidak sadar. Dan akhirnya Mas Irwan lemas, Mas Irwan ini tertidur. Mas Irwan tertidur, dan si bapak ini pesan, nanti kalau Mas Irwannya sudah bangun, bawa ke tempat saya gitu. Terus pas ke sore harinya Mas Irwan sudah sadar, bangun. Mas Irwan habis sholat maghrib, Mas Irwan diajak ke rumah bapak itu tadi. Nah di situ Mas Irwan ditanya, kamu ada masalah apa? Kamu punya masalah apa? Ditanya seperti itu. Mas Irwan menjawab, saya nggak punya salah apa-apa, saya nggak pernah punya salah sama orang setahu saya. Terus Mas Irwan tanya, kenapa emangnya Pak? Enggak, ini kamu kena santet. Nah, masa Pak, saya nggak pernah berbuat jelek sama orang kok Pak. Iya, tapi ini kamu kena. Mas Irwan menunduk, Mas Irwan bingung ya, senyap gelisah, bingung kenapa kok bisa seperti ini. Tapi Mas Irwan masih yakin Mas Irwan ini nggak apa-apa lah, paling ini cuma salah si bapak ini. Terus akhirnya ngobrol lebih jauh. Sekitar jam 8 Mas Irwan ini minta izin pulang karena Mas Irwan merasa badannya capek-capek. Akhirnya Mas Irwan pulang. Mas Irwan pulang ke kontrakan sebenarnya. Sesampai di kontrakan, Mas Irwan ini kayak orang bingung. Kadang kayak melihat bayangan-bayangan, tapi Mas Irwan ini paling itu halusinasi, pikir Mas Irwan seperti itu. Akhirnya Mas Irwan ini kebayang apa yang selama ini terjadi pada dirinya. Dia mengulas apa yang terjadi, gara-gara di kerjaan, gara-gara apa ya. Mas Irwan berpikir seperti itu. Terus akhirnya Mas Irwan ini tertidur keesokan harinya Mas Irwan ini malah tambah parah. Mas Irwan ini nggak kuat untuk berjalan, nggak kuat, kakinya terasa sakit, terasa banyak duri di kakinya, sehingga Mas Irwan ini istilahnya merangkak, mau ambil apa merangkak, sehingga Mas Irwan ini nggak kerja. Akhirnya Mas Irwan nggak kerja karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kerja. Dan akhirnya Mas Irwan ini berpikir seperti ini, kalau saya di sini nggak kerja, terus saya makan apa? Saya di Jakarta kan merantau. Dari semenjak habis Lebaran balik ke Jakarta ini sekitar 2 minggu Mas Irwan sudah nggak kerja karena sering sakit-sakitan. Akhirnya Mas Irwan ini berembuk sama teman-temannya. Mas Irwan izin pulang, tapi teman-temannya ini pada nggak tega. Nanti kalau kamu pulang terjadi apa-apa di jalan gimana? Iya, tapi saya harus pulang karena badan saya sudah nggak kuat. Mas Irwan jawab seperti itu. Akhirnya salah satu teman Mas Irwan, sebut saja namanya Edi, menawarkan diri. Ya sudah,
kalau kamu mau pulang nanti sore tak antar. Bener gitu Mas Irwan ya. Iya bener, nanti saya antar. Saya nggak punya ongkos loh untuk ngongkosin kamu. Nggak apa-apa, saya masih ada uang. Dan akhirnya barang dikemasin semua. Mas Irwan minta izin sama yang punya kos, salaman sama teman-teman satu kontrakan. Mas Irwan ini diantar sampai ke terminal untuk perjalanan pulang. Mas Irwan ini selama perjalanan pulang di bis, Mas Irwan ini muntah yang sangat luar biasa, muntah sedikit-sedikit muntah, dan akhirnya badan Mas Irwan ini penuh muntah. Dan untung Mas Irwan ini punya teman yang sangat baik yang nganterin Mas Irwan ini, yang namanya Mas Edi. Mas Irwan ini dipijitin, dikasih kayak balsem gitu hidungnya. Berpikiran Mas Irwan biar nggak muntah lagi, tapi Mas Irwan tetap muntah. Singkat cerita, sesampainya di kota tempat Mas Irwan tinggal, Mas Irwan ini telepon sama keluarga suruh jemput. Di rumah pada bingung, dijemput kenapa ini, kok baru kemarin balik ke Jakarta, kok ini udah balik pulang lagi, kok minta dijemput. Nah akhirnya di situ dijemput kakaknya pakai mobil tetangga. Akhirnya di situ diangkut pakai mobil pulang. Sesampainya di rumah, Mas Irwan ini cerita kalau dia mengalami hal seperti ini. Terus kakak Mas Irwan ini punya kenalan orang pintar, terus Mas Irwan ini diobatin. Di situ diobatin, tapi Mas Irwan tidak kunjung membaik. Malah Mas Irwan ini tambah parah keadaannya, semakin parah. Akhirnya Mas Irwan ini sering berobat ke dokter sini, dan itu nggak ada hasil, berobat jalan. Dan akhirnya suatu ketika Mas Irwan ini dirawat inap di rumah sakit sekitar 10 hari. Dirawat 10 hari, Mas Irwan ini malah tambah parah. Mas Irwan nggak bisa tidur, Mas Irwan ada bayang-bayangan yang mengganggu, ada sosok-sosok hitam, ada sosok wanita yang menyeramkan. Itu selalu mengganggu pikiran Mas Irwan tiap malamnya ketika di rumah sakit. Akhirnya